Untung Pak Pram yang ngomong ya. Gue tahu maksudnya Pak Pram tuh mungkin mau ngomong gini, mau menormalisasi sodetan-sodetan itu gitu ya. Cuman ya gimana, kadang-kadang kita kan salah ucap gitu ya, sih yang ada di pikiran kita gitu ya, beda sama yang di mulut kita gitu ya kan. Nah, tapi untuk Pak Pram yang ngomong, kalau Pak Pram nggak apa-apa, nggak rame, tenang aja Pak Pram, aman. Orang berbuat baik dikata-katain, orang nggak ngapa-ngapain salah lagi. Jadi maunya apa? Maunya kan lu yang jadi presiden. Hai guys, balik lagi bareng aku Aris. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatan guys. Video kali ini aku mau ajak kalian untuk melihat masih terkait dengan banjir. Kita tahu bahwa di banjir kemarin ya, Gubernur Jakarta yaitu Pak Pramono Anung itu naik helikopter untuk memantau banjir ya. Mungkin beliau memantau banjir dari udara itu supaya bisa melihat mana nih daerah yang terdampak parah, mana yang agak aman, seperti itu ya. Ya seperti itu mungkin. Kalau Pak Rano Karno, wakilnya alias Bang Dul, menaiki perahu karet, ya mungkin karena beliau sudah lelah, sudah capek berkeliling-berkeliling gitu ya. Dan beliau tidak ingin basah aja gitu. Sementara Presiden Prabowo Subianto itu menelusuri banjir dengan sepatu boot. Sama halnya dengan Wakil Presiden Gibran juga meninjau banjir dengan sepatu boot. Jadi langsung ke lapangan seperti itu ya. Langsung berjalan di lumpur dan air ya. Oke, di sini ditanggapi oleh teman-teman netizen terkait tamparan keras ini guys. So kita langsung gas ke videonya. Didampingi apa ini? Ini ya, Pak Prabowo sedang ini juga banjir guys. Beliau langsung, aduh, ya ampun Bapak. Ini kayaknya Bapak kalau ngeliat anak kecil tuh kayak gemes gitu ya. Seneng gitu. Aduh, parah ya guys ya banjirnya ya. Ininya 80 kemarin ini wow. Iya ini pasti bisa ya Pak. Itu luar di atas naiknya. Habis mengungsi kemana udah bikin aja. Di dalam masuk. Sekarang saya gagal itu berbuka perempuan saya jatuh kemarin. Beliau ngobrol dengan warga. Berbuka puasa. Aduh. Ini Bu, banjir sudah berapa lama Bu? Ada 2 mingguan. 2 mingguan. Iya. Kalau tingginya seberapa Bu waktu banjir? Waktu banjir pertama itu sedengkul, terus yang terakhir yang besar itu sepinggang. Sepinggang. Iya. Ibu sempat ngungsi Bu? Ngungsi sekarang juga belum pulang. Udah berapa hari Bu ngungsi? Ngungsi ada 1 minggu. 1 minggu. Iya. Gimana Bu kedatangan Pak Presiden ke sini Bu? Aduh bahagia, Ibu sangat terharu Bapak Presiden. Nggak nyangka banget ya. Harapan Ibu gimana Bu kedatangan beliau? Harapan Ibu ya minta yang terbaiknya aja Ibu mah. Apa kata Bapak Presiden? Ini ya. Ini yang Bapak gemes, dia cium bayi. Gemes ya Pak, lihat anak kecil ya. Di tengah banjir guys.
Oh. Ini soundnya nggak ada guys ya. Presiden dan wakil presidennya kompak terjun langsung ke banjir-banjir. Bahkan gubernurnya juga masuk ke got bersihin sampah. Keinginan rakyat apa semua dituruti. Tuntutan rakyat dikerjakan. Lalu tiba-tiba ada yang bilang Indonesia porak-poranda. Gasmu itu porak-poranda ya. Dasmu. Kalau kau tidak menemukan celah untuk mengkritik pemerintah, jangan membabi buta. Akui aja apa susahnya. Akui saja apa susahnya. Ya, kritik itu yang membangun. Makanya saya sangat percaya, ya. Saya sangat yakin apa yang dikatakan Pak Prabowo bahwa kerusuhan dan kekacauan yang di Indonesia ini jangan-jangan ditunggangi oleh pihak luar yang tidak menginginkan Indonesia ini maju, yang tidak menginginkan Indonesia ini makmur, ya. Mengkritik tanpa dasar, tanpa argumentasi yang kuat itu patut diduga asal mangap, dan bahkan mungkin dia adalah proksi asing yang tidak menginginkan ekonomi Indonesia tumbuh. Kita harus waspada guys. Kenapa kemudian dilihat dari atas? Karena pengen naturalisasi kesodetan di mana-mana itu bisa dilakukan. Jadi untung Pak Pram yang ngomong ya. Coba kalau Gibran, ini tujuannya untuk menaturalisasi sodetan-sodetan itu. Langsung tuh dimasak se-Indonesia Raya. Untung Pak Pram yang ngomong ya. Gue tahu maksudnya Pak Pram tuh mungkin mau ngomong gini, mau menormalisasi sodetan-sodetan itu gitu ya. Cuman ya gimana, kadang-kadang kita kan salah ucap gitu ya, yang ada di pikiran kita gitu ya, beda sama yang di mulut kita gitu ya kan. Nah, tapi untuk Pak Pram yang ngomong, kalau Pak Pram nggak apa-apa, nggak rame, tenang aja Pak Pram, aman. Buat Pak Seskap, ya, kenapa Pak Presiden dibiarkan jalan kaki begini menerjang banjir? Itu banjir setinggi dengkul, bahaya. Mana perahu karetnya? Mana pelampungnya? Safety first dong Pak. RI1 loh, Presiden loh. Lagi pula nih kata netizen, percuma mau basah-basahan, kotor-kotoran, nggak ada solusinya, percuma cenah. Buat apa sih ngobrol sama warga, nanya keluhannya apa, terus langsung tuh nelpon, Pak ini ya daerah sini bantuan makanannya belum datang ini, belum nyampe. Iya. Terus ada nih bangunan SD yang kena. Tolong ya Pak ya. Kata netizen yang begitu kagak solutif. Percuma. Yang solutif mah yang didorong, ditarik. Iya. Begitu kayaknya begitulah ya pokoknya. Buat Pak Seskap lain kali safety first please. Orang banjir setinggi dengkul begitu biarin jalan kaki sendiri. Senang sekali saya, ya. Ada Lega rasa Jessica pikirannya gitu, nggak nyana saya. Rumah saya di sawah mau Bapak Presiden. Saya senang sekali, sampai rasanya bukan setengah-setengah senang gitu. Ya. Sampai 2 hari, 3 hari nggak hilang kali. Kesenangannya saya saking senangnya ya Pak ya. Jadi kata Pak Presiden nanya, ini berapa keluarga, kan 3. Nah terus ini jenahnya itu airnya bilang 80 cm tingginya ya segini 80. Terus sudah berapa hari, udah seminggu saya gitu. Ya udah nanti kalau umpamanya dibantu kata Bapak Presiden, mari gitu. Jadi ya ini saya syukur banget, alhamdulillah banget gitu. Terus dia nanyain gratis, udah dapat gratis, udah belum ada sih ini makan gratis. Ya saya syukur aja di Sabah begini. Saya doain Bapak Presiden biar bisa lanjut lagi gitu. Kemarin Mas Gibran, sekarang Pak Prabowo, tanpa naik helikopter atau perahu karet, beliau langsung menjenguk warga yang terkena banjir di Bekasi. Yaps, jadi pada hari Sabtu 8 Maret kemarin menjelang buka puasa, Pak Prabowo melakukan kunjungan ke desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan di Bekasi. Di desa tersebut terlihat banjir masih mengenang di pemukiman warga. Dan uniknya dari kunjungan Pak Prabowo tersebut, ternyata beliau melakukannya secara tiba-tiba alias mendadak. Jadi tidak ada perencanaan. Makanya yang mengikuti beliau hanya Mayor Teddy dan pas
pas-pampresnya saja, tidak pakai rombongan besar-besaran. Karena Pak Prabowo melihat langsung kerusakan akibat banjir di sana, beliau langsung menghubungi beberapa pejabat terkait untuk segera bertindak dalam memperbaiki dan membenahi wilayah itu. Lalu dalam peninjauan tersebut, Pak Prabowo juga membagikan bantuan berupa makanan untuk buka puasa. Dan sekaligus beliau juga menyempatkan untuk ikut buka puasa bersama dengan warga di sana. Nilai Gibran cuman jadi beban buat Prabowo, Rocky Gerung. Dia tak bisa hasilkan ide, cuman gulung celana datangi banjir. Jujur saya malahan lebih salut sama Mas Gibran, Pak Prabowo, yang terjun langsung ke lokasi banjir, basah-basahan dengan warganya. Daripada orang yang meninjau lokasi banjir cuman dari atas naik helikopter dan naik perahu karet sambil dieret-eret warga. Dan menurut saya, kalau cuma sekedar melihat dari atas, memantau dari bawah, nggak ngapa-ngapain, nggak basah juga, ya anak kecil juga bisa, anak TK juga bisa, bahkan kucing pun juga bisa. Dan menurut saya juga, the real kerja nyata itu adalah orang yang turun langsung ke lapangan. Survei langsung, meninjau langsung, melihat warganya. Misalnya, sekarang kan banyak banjir. Ya, harus basah-basahan. Bukan malah naik perahu, naik helikopter, gak sekalian naik naik rusa, naik banteng, naik kerbau. Dan juga kepada Pak Rocky Gerung ini ya. Anda ini seperti contoh dari kaum-kaum manusia-manusia yang melihat orang lain berbuat kebaikan, tapi Anda sendiri tidak melakukan kebaikan. Dalam kata lain, Anda ini hanya nyinyir dan julid. Seperti tetangga-tetangga yang kalau lihat tetangga lain beli barang, terus julid gitu. Nah ini contohnya seperti Anda ini. Udahlah nggak nolong, udahlah nggak membantu sama sekali, partisipasinya juga nggak ada, nyumbang juga enggak, datang ke lokasi banjir juga enggak, malah nyinyir lagi. Serba salah emang karena kalian tuh udah benci. Ntar kalau Gibran dan Prabowo nggak ngapa-ngapain, kalian julid lagi katanya. Mana nih presidennya? Mana nih wapresnya? Nggak ngapa-ngapain. Giliran mereka berdua ngapa-ngapain, salah lagi. Dikatain pahlawan kesiangan lah, nggak ada ide lah. Jadi apa maunya apa? What do you want? What do you want? What do you want? If you're not happy with that, give the solution. Kasih solusi. Mana solusinya kalau emang lu tahu solusi yang baik, ya apa? Kasih tahu. Apa solusi terbaik lu? Jangan cuma nyinyir doang. Kalau cuma ngomong doang, semua orang juga bisa. Dan juga menurut saya, orang-orang seperti Anda ini, kalau hidup di zaman Nabi, pasti Anda ini termasuk golongan-golongan Abu Jahal. Abu Jahal, Abu Lahab, apalagi itu banyak itu. Golongan orang yang musuh Islam. Ya ini contohnya Anda ini. Karena di zaman Rasul, ketika Nabi berbuat baik, mensyiarkan agama Islam, pasti akan selalu ada yang nyinyir. Bahkan pamannya sendiri nyinyir. Ya seperti Anda ini. Karena pilihan Anda kalah, junjungan Anda kalah di Pilpres kemarin, Anda juga sudah benci Mulyono dan keluarganya, ya udah Anda nyinyir, julid, ngata-ngatain, nggak setuju. Pokoknya semua yang dilakukan, everything yang dilakukan Pak Prabowo dan Gibran itu salah di mata Anda. Karena kenapa? Karena hati dan otak Anda isinya cuman kebencian. Jadi saran saya kalau emang ada solusi yang baik, ya kemukakan, kasih tahu. Gini loh solusinya, entah banjirnya disedot kek, dipindahin kemana kek, disulap jadi hilang kek, ya whatever lah. Kasih solusi yang Disulap jadi baik. hilang. Jangan cuma ngomong doang, omon-omon, the real omon-omon, nyinyirin orang tapi nggak ada solusi. Orang berbuat baik dikata-katain. Orang gak ngapa-ngapain, salah lagi. Jadi maunya apa? Maunya kan lu yang jadi
presiden. Ya kan, ngaku aja udah. Kalian itu yang pada nyinyirin Pak Prabowo dan Gibran. Ya kalian itu tujuannya itu. Kalau nggak kalian kepengen jadi presiden, atau nggak junjungan kalian kalah kemarin. Ya itu aja sih. Semoga cepat sadar dan stop nyinyir, stop julid. Presiden dan wakil presiden juga ikut terjun ke lapangan untuk melihat banjir ya guys, ya, memantau banjir, menjenguk masyarakat yang terdampak banjir ya. Bahkan presiden ikut berbuka puasa bareng warga di sana ya. Kang Deddy Mulyadi juga turun ke lapangan, turun terjun langsung ke lapangan untuk ikut serta masyarakat membersihkan sungai guys ya. Berbeda sekali dengan Gubernur Jakarta ya dan wakilnya yang memantau banjir dari helikopter dari udara dan juga naik perahu. So kalau menurut kalian gimana video yang barusan kita lihat? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye.